ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam. Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Menek. Saat Hashim berkuasa kota, Mekah terkenal dengan pusat perdagangan yang makmur, tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu. Namun sayangnya kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hei, lihatlah burung itu, dari tadi ia terbang di atas kepalaku lalu berbelok ke arah kiri. Ucap masyarakat A. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Sahut masyarakat B. Benarkah ucapanmu? Jawab masyarakat A. Iya tentu saja, sahut masyarakat B. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang, begitupun sebaliknya. Orang-orang pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala di kota Makkah. Ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dan Syam, lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat bawa minumannya. Kerongkonganku rasanya kering sekali. Suruh orang A. Sabarlah sebentar kawan, bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaran orang B. Tawaranmu sungguh menggiurkan. Tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Jawab orang A. Hei, kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami. Perintah orang C pada orang yang sedang duduk di kursi pojok. Tidak hanya berjudi dan minum arak. Pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan. Cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku atau nyawa kalian melayang. Ucap perampok pada korban. Tak terasa tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di saat usianya telah lanjut. Sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta pada Abdul Muthalib. Wahai keponakanku, semua ini adalah harta milik ayahmu. Kau pantas mendapatkannya, ucap paman Abdul Muthalib. Terima kasih wahai paman. Aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan. Jawab Abdul Muthalib. Saat ini, Abdul Muthalib berperan sebagai si kaya, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang melebihi gereja Akus, diaman milik Raja Abraha. Namun seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu, jadi mustahil ditemukan. Sepertinya aku harus menemukan sumur Zam-Zam itu. Apalagi tugasku sekarang sebagai Zikoyah. Gumana Abdullah Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib memanggil salah satu putranya yang bernama Harits. Wahai Harits, anakku, kemarilah. Dapatkah engkau menemaniku mencari sumur Zam-Zam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu? Perintah Abdul Muthalib pada anaknya. Baiklah, dengan senang hati, aku siap membantu mencari sumur Zam-Zam itu, wahai ayahku, jawab Harits putra Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dan Harits berpencar dalam menggali di beberapa tempat. Namun tidak ada hasil. Wahai ayahku, apa mungkin sumur Zam-Zam benar-benar telah tertimbun tanah? Tanya Harits putra Abdul Muthalib. Wahai anakku, kalau kita bersabar, Allah akan memudahkan pencarian kita, jawab Abdul Muthalib. Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Harits hanya bisa mencemooh. Wahai Abdul, mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia? Sumur itu telah lama hilang tertimpa tanah, ucap orang A. Benar yang dikatakannya. Bukankah dulu nenek moyang kita Mujas bin Akbar pernah mencari, tapi juga tidak berhasil? Ucap orang B. Sudahlah, biarkan saja dia, lagi pula kita telah mengingatkannya, jawab orang C. Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Zam-Zam dalam tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat Abdul Muthalib dan Harits kembali menggali di antara berhala Ishak dan Naila. Tiba-tiba air memancar. Ayah, lihat, ada air, ucap Harits kepada ayahnya. Alhamdulillah, ayo Harits, gali terus. Perintah Abdul Muthalib pada anaknya. Sekarang dengan diketemukannya sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung Ka'bah.
Hari demi hari berlalu Abdul Muthalib mereka kewalahan dalam mengemban tugasnya sebagai si kaya. Untuk itu beliau bernazar. Ya Tuhan, andai aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku, pekerjaan ini akan terasa lebih ringan. Jika engkau berkenan mengabulkannya, akan aku persembahkan untukmu 1 orang dari mereka. Doa Abdul Muthalib. Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa dilakukan undian. Setelah diundi beberapa kali, nama yang muncul selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Wahai anak-anakku, sebenarnya hal ini sangat berat untuk aku lakukan, tapi aku telah terlanjur bernazar, ucap Abdul Muthalib sambil menangis. Sebenarnya tidak sampai hati Abdul Muthalib mengatakan tentang nazarnya kala itu. Wahai saudaraku, engkau lakukan itu. Batalkan nazarmu dan meminta ampunlah kepada Tuhan Habal, ucapnya. Lalu apa yang harus saya persembahkan sebagai ganti dari Abdullah? Jawab Abdul Muthalib. Kalau engkau dapat menebusnya dengan harta, maka berikanlah itu kepada berhala agar mereka tetap berkenan kepadamu, ucap B. Menurut kami itu keputusan yang terbaik, ucap C. Setelah melakukan perundingan cukup lama, diputuskan bahwa Abdul Muthalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah adalah pemuda baik, sopan, dan berwajah tampan. Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya, apalagi ketika mereka mendengar bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta. Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muthalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf, para gadis Mekah itu tentu kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka menikah. Wahai istriku, musim semi telah tiba, ini tandanya aku harus melakukan perjalanan dagang ke Syam, ucap Abdullah kepada istrinya. Pada saat itu Aminah sedang hamil muda. Jika itu memang kewajibanmu, pergilah wahai suamiku, meskipun sesungguhnya aku sangat berat untuk melepas kepergianmu, jawab Aminah. Simpan kekhawatiranmu wahai istriku, aku sekarang harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu ini, pinta Abdullah pada istrinya. Keesokan harinya, Abdullah berangkat bersama kakilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Wahai kawanku, sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalananku ke Mekah. Tolong sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku, minta Abdullah pada temannya. Baik wahai Abdullah, aku akan menyampaikan kepada Abdul Muthalib sesampainya di Mekah, jawab teman Abdullah. Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya Harits untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun setibanya di Madinah, Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang wahai Harits, ucap seorang wanita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jawab Harits. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Setelah beberapa bulan, wahai bayi yang ada di dalam perutku, semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum sempat bertemu, ucap Aminah sambil menangis. Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abraha dan Yaman. Saat itu Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abraha berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abraha beserta pasukan gajahnya. Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya, seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersyukur cita dengan kelahiran Muhammad, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Kehadiranmu mengingatkan kepada ayahmu, sungguh memandang wajahmu mengingatku pada ayahmu wahai cucuku, ucap Abdul Muthalib pada bayi Muhammad. Dengan penuh sukacita Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Ya Allah, terima kasih atas hadiah terindah ini. Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini. Akan kuberi nama dia Muhammad. Doa Abdul Muthalib. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan saya syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini? Tanya orang. Aku memberinya nama Muhammad. Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang teruji dimanapun ia berada, jawab Abdul Muthalib.
Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah dunia. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kamu mengutus tamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sumber YouTube Kisah Islami. Saya mohon maaf jika ada salah dalam pengetikan. Semoga dengan novel ini kalian bisa lebih banyak belajar dan mendapatkan ilmu. Bab kedua, Muhammad kecil yang membawa berkah.